Keesokan harinya, Elle sudah mulai beraksi menjadi bodyguard Naya. Ia selalu menjaga Naya dari Richard. Elle tak membiarkan 1 meter pun Richard berdekatan dengan Naya. Hingga Richard selalu dibuat kesal oleh Elle. Elle, pergilah keluar sana. Jalan-jalan ke mall atau main bersama teman-temanmu. Perintah Richard karena ia ingin berdekatan dengan Naya. Tidak mau, nanti kakak akan mendekati Kak Naya. Aku tidak akan membiarkan hal itu. Aku udah janji sama mama, keke Elle yang masih setia duduk di tepi ranjang kamar Elnan. Ais, anak kecil ini sama sekali tidak bisa diajak kompromi, gumam Richard pelan. Naya yang melihat tingkah laku kedua orang di depannya hanya menggeleng pelan. Tak disangka Richard pria mesum dan menyebalkan itu selalu membalas setiap ucapan Elle yang bisa dibilang tak ada tandingannya jika sudah berbicara. Tahan-tahan ya kak, karena kemungkinan dalam waktu seminggu ini kakak tidak akan bisa menyentuh Kak Naya. Apalagi setelah Kak Naya menyusui Elnan sampai kenyang hari ini, ia akan pulang ke rumahnya. Jadi, tidak ada waktu untuk meladeni tingkah kakak yang kekanakan ini. Richard mendengus kesal. Hadirnya Elle memang membawa keajaiban dan juga kesialan di hidup Richard. Sudah berhasil mendapatkan tapi sayang tak berhasil menyentuhnya. Awas saja kau Elle. Aku tidak akan memberikan uang jajan padamu. Ancam Richard. Tenang saja, kan masih ada mama di pihakku, ucap Elle sambil menjulurkan lidahnya. Saking kesalnya, Richard sampai keluar dari kamar Elnan. Ia berjalan menuruni tangga dan menelpon seseorang. Temui aku di kafe-kafe dalam beberapa menit. Pokoknya kalian harus sampai sebelum aku sampai di sana. Setelah mengucapkan itu, Richard langsung menutup panggilan gabungan tersebut. Ia menarik sebuah jaket yang berada di dekat sofa ke belakang punggungnya, berjalan keluar rumah dan memasuki mobil yang sudah siap untuk dikendarainya. Kemudian Richard melesatkan mobilnya menjauh dari pekarangan rumahnya. Sesampainya di kafe, Richard sudah melihat 2 mobil milik sahabatnya terparkir di depan kafe tersebut. Ia pun mencari kedua sahabatnya itu. Ketika memasuki kafe, Richard mencari-cari tempat di mana kedua sahabatnya itu duduk. Matanya pun tertuju pada tempat duduk yang berada di dekat jendela. Tumben sekali menelpon dan meminta kita bertemu di sini. Apa ada suatu hal yang ingin kau bicarakan, Rich? Tanya Alex yang tidak ingin basa-basi lagi. Iya, ini seperti bukan dirimu. Biasanya kau akan mengajak kami bertemu di klub. Namun sekarang malah di kafe. Seperti bukan dirimu, Rich, ucap Ethan yang keheranan. Tentu saja ia akan heran. Richard memang tipe yang jika akan mengatakan hal penting pada sahabatnya, ia akan meminta mereka menemani dan menemuinya di klub milik Alex. Richard menghela napas pelan. Ia mulai mengatur rasa bahagia yang membuncah dalam dirinya. Nanti malam kalian temani aku untuk melamar seorang gadis. Jeder. Terdengar bunyi geledek tepat di telinga keduanya. Mereka tak habis pikir dengan kalimat yang diucapkan Richard. Ada rasa tak percaya di dalamnya. Pasalnya, Richard akhir-akhir ini tidak dekat dengan wanita manapun, kecuali Naya yang belum menunjukkan tanda-tanda menyukai Richard sama sekali. Kau tidak sedang bercanda, kan? Tanya Alex dan Ethan bersamaan. Richard menggeleng. Ia pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi di antara dirinya dan Naya hingga mamanya memintanya dan Naya untuk menikah seminggu lagi. Ethan dan Alex begitu tercengang mendengar hal tersebut. Baru saja ia mendengar bahwa Richard akan melamar anak gadis orang, mereka harus mendengar lagi bahwa pernikahan Richard akan berlangsung dalam jangka waktu 1 minggu lagi. Benar-benar tak bisa diduga. Kau akan mendahului kami, Rich. Aku kira aku akan menikah lebih dulu darimu, ucap Alex. Hahaha, aku juga tidak menyangka. Sementara di kediaman Richard, Naya sedang asik bermain dengan Elnan. Bayi kecil itu begitu aktif meraih benda yang berada di depannya. Sayang, cepat sekali pertumbuhanmu. Kakak akan selalu mendampingi tumbuh kembangmu. Elle yang mendengar Naya yang masih menyebut dirinya, kakak, pun turut mengeluarkan ucapannya. Sebut diri kakak, mama, karena sebentar lagi kakak akan menikah dengan Kak Richard. Iya Elle,
Akan aku coba, ucap Naya mengiyakan. Kak, bagaimana rasanya berciuman? Uhuk, uhuk. Tiba-tiba saja aku terbatuk mendengar pertanyaan ajaib dari mulut Ele. Gadis kecil ini menanyakan karena memang ia sudah pernah melakukannya atau karena ia memang hanya penasaran saja. Kenapa keluarga Richard ajaib sekali sikapnya? Minum, Kak. Ucap Ele sambil menyodorkan satu gelas air putih pada Naya. Ayo dijawab, Kak. Rengek Ele yang begitu ingin tahu. Aku tidak tahu, jawab Naya. Ia bingung bagaimana menjelaskan rasanya. Yah, terdengar suara kekecewaan dari gadis kecil itu. Aku menelisik raut di wajahnya. Bisa dipastikan bahwa gadis ini sama sekali belum pernah berciuman. Lalu kenapa dari bicaranya, seperti terlihat sangat berpengalaman. Itulah yang ada di pikiran Naya. Ele, aku mau pulang ke rumah dulu ya. Kau jaga Elnan baik-baik. Aku sudah menyediakan stok ASI di kulkas jika ia haus nantinya. Baiklah, hati-hati di jalan ya, Kak. Tunggu kami datang ke rumah untuk melamarmu. Minta saja Pak Budi untuk mengantar kakak pulang. Naya pun mengangguk. Sebelum pergi, Naya mencium kedua pipi, hidung, kening, dagu, dan tangan mungil Elnan. Ada rasa tidak tega dalam diri Naya ketika akan meninggalkan bayi mungil itu pergi. Jangan rewel ya sayang. Nurut sama mamimu, ucap Naya pada Elnan. Bayi kecil itu bersuara seolah mengerti apa yang diucapkan Naya. Naya segera menyambar tas selempangnya dan berjalan keluar dari kamar Elnan. Niat awalnya ia ingin meminta Pak Budi untuk mengantarkannya, sayangnya Pak Budi rupanya tidak ada di tempat. Alhasil, Naya memesan ojek online agar aku cepat sampai di rumah. Kini Naya sudah berada di depan rumahnya. Ia mengetuk pintu terlebih dulu. Pintu pun terbuka oleh ibu. Ya ampun, kirain ibu siapa nak? Rupanya kau. Ada apa datang ke rumah? Apa kau dibolehkan untuk datang kemari? Bagaimana jika bayinya Tuan Richard rewel saat kau tinggal? Tanya ibu bertubi-tubi. Naya sampai bingung akan menjawab pertanyaan ibunya yang mana terlebih dahulu. Biarkan Naya masuk dulu, Bu. Setelah itu Naya akan menjelaskan semuanya. Ibu pun membawa Naya masuk ke rumah. Mereka berdua duduk di kursi yang ada di ruang tamu. Coba kau jelaskan Nay semua pertanyaan-pertanyaan ibu tadi, pinta ibunya Naya. Sebelumnya aku hanya ingin memberitahu ibu untuk menjaga kestabilan emosi ibu terlebih dulu. Aku tidak ingin ibu spot jantung ketika mendengarnya. Apa ibu bisa? Naya meminta ibunya untuk mendengarkan penjelasannya dalam keadaan tanpa emosi. Baiklah, ibu bisa. Naya menghela napas untuk memulai pembicaraan yang pastinya akan membuat ibunya terkejut. Bu, ucap Naya sambil memegang kedua tangan ibunya. Nanti malam Tuan Richard dan keluarganya akan ke rumah mereka. Ibu Naya langsung memotong ucapan Naya. Kenapa tidak bilang dari tadi, Nay? Di rumah tidak ada apa-apa. Ibu mau ke pasar dulu beli makanan untuk menjamu mereka nanti malam, cerca ibu yang langsung bangkit dari duduknya. Naya meraih tangan ibunya, dan berkata, mereka kemari untuk melamar Naya, Bu. Hah? Ibu Naya terkejut bukan main. Ia memandang anaknya mencari sebuah kebohongan di sana. Namun, itu tidak terlihat. Bagaimana bisa anaknya yang orang biasa bisa disandingkan dengan majikannya? Nanai, kau tidak sedang bercanda, kan? Tanya ibu Naya terbata-bata. Naya menggeleng pelan. Ia bisa melihat raut wajah terkejut dari ibunya. Namun, apa boleh buat, semuanya sudah direncanakan oleh mamanya Richard. Tapi, keluarga kita tidak sepadan dengan keluarga mereka, Nay. Ibu tidak mau nantinya kau disiksa atau dijadikan hanya sebagai seorang pembantu di sana. Ibu tidak setuju. Walaupun ibu tahu Richard itu anaknya sopan dan baik. Namun, kita tidak tahu bagaimana sikap keluarganya. Ibu salah. Justru yang baik itu keluarganya. Dia mah sopan di depan ibu saja. Bu, keluarganya juga baik. Naya sudah mengenalnya. Mereka tidak seperti itu. Intinya nanti malam mereka akan datang ke rumah untuk melamar Naya. Naya memberitahukan ini agar ibu tidak terkejut ketika nanti malam mereka datang, jelas Naya.
Naya masih menunggu tanggapan ibunya lagi. Ibunya terdiam sesaat. Naya paham ibunya pasti memikirkan bagaimana dirinya ke depannya. Apa kau mencintainya? Tanya ibu buka suara. Haruskah aku jawab? Aku sendiri belum yakin apakah aku benar-benar mencintainya. Ataukah hanya kagum akan sikapnya yang penyayang terhadap keluarganya. Tetapi jika aku menjawab tidak, pasti ibu tidak akan menerima lamaran tersebut. Lalu setelah itu, kemungkinan besar aku benar-benar harus berhenti menjadi ibu susu Elnan. Akhirnya Naya menjawab pertanyaan ibunya dengan anggukan saja. Terdengar helaan napas dari ibunya. Jika kau memang mencintainya, ibu tidak akan menjadi halangan jika dia akan melamarmu. Ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu, Nay. Kau harus bisa lebih bahagia dari ibu. Ibu, entah mengapa air mata merembes ke pipi Naya begitu saja. Ia menangis bukan karena ibunya merestui melainkan karena ia menutup fakta dengan kebohongan lainnya pada ibunya. Ia tidak siap untuk jujur pada ibunya mengenai pekerjaannya yang menjadi ibu susu bukan babysitter juga alasan kenapa ia akan dilamar oleh Richard. Ibu kembali duduk dan mengusap air mata Naya yang jatuh. Sudah jangan menangis. Ibu sudah merestuinya kok. Ada satu hal lagi Bu, ucap Naya sambil menatap mata ibunya. Keluarganya menginginkan pernikahan dilaksanakan seminggu lagi, lirih Naya melanjutkan. Naya yakin ibunya akan semakin shock mendengarnya. Hah? Bagaimana bisa? Nay sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa semuanya serba dadakan? Apa kau dipaksa oleh mereka? Apa kau sudah diapa-apakan oleh Richard? Tolong cerita pada ibu. Huhu. Ibu Naya terkejut sekaligus heran dan penuh tanya di kepalanya. Bagaimana mungkin pernikahan diadakan secepat itu? Mereka bahkan belum melamar Naya. Ia pun menangis karena khawatir hal buruk terjadi pada putri satu-satunya itu. Maaf ibu, aku tidak bisa menceritakan hal yang sebenarnya. Aku takut ibu akan kecewa dan bersedih karenaku. Tidak ada yang perlu Naya ceritakan lagi, Bu. Satu-satunya jawaban yang pasti adalah karena Naya mencintainya. Naya ingin hidup dengannya. Aku harap ibu percaya. Nay, ceritakan, nak. Ibu mau dengar semuanya, pinta ibu Naya lagi. Sudah Bu, tidak ada yang mau Naya jelaskan lagi. Paling Naya akan menjawab pertanyaan ibu tadi. Naya dibolehkan pulang karena diminta untuk bersiap-siap dan memberitahu ibu. Mengenai Elnan, dia sudah anteng dengan bibinya jadi tidak akan rewel karena Naya juga sudah menyediakan ASI untuk Elnan. Ibu Naya pun mengerti. Ia tak mau terlalu ikut campur dengan keputusan anaknya. Janji satu hal sama ibu, Nay. Kau harus bahagia. Jika kau tidak bahagia, kembalilah pada ibu. Ibu akan dengan senang hati menerimamu kembali datang ke rumah. Naya langsung memeluk ibunya, menumpahkan segala tangisnya dan menganggukkan kepalanya seolah menjawab bahwa dia akan bahagia dengan pilihannya. Ia tidak ingin ibunya terlalu memikirkan dirinya dan berakibat fatal pada kesehatan ibunya. Sore harinya, di kediaman Richard, sudah ada banyak hantaran yang terpajang di meja ruang keluarga. Helen begitu antusias menyiapkannya dibantu oleh Elle. Akhirnya, semuanya sudah siap. Tinggal berdandan dan kita berangkat menuju tujuan. Telepon kakakmu suruh segera pulang Elle. Mama tidak mau terkesan buruk di depan keluarga Naya. Mama ingin datang tepat waktu. Siap laksanakan. Elle pun mencari nomor kontak Richard dan langsung menelponnya. Kak Richard pulang sekarang. Kalau tidak lamarannya batal. Enak saja. Kalau batal berarti itu ulahmu, Elle. Aku akan mengirimmu ke Afrika jika sampai itu terjadi. Niat mau membuat Kak Richard kesal, kenapa jadi aku yang kesal? Pokoknya cepat pulang. Jangan lupa belikan aku es krim rasa stroberi ditunggu di rumah. Kalau tidak membelikan es krim untukku semua hantarannya akan aku buang. Baik kakakku yang ganteng. Elle langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Mama Richard hanya geleng-geleng melihat kelakuan ponakannya yang luar biasa ajaib untuk selalu mengganggu Richard. Elle, kau memang tidak ada habisnya untuk membuat kakakmu kesal dan menuruti semua keinginanmu,
ucap Helen. Hehe, iya dong Ma. Habisnya suka aja lihat Kak Richard kesal seperti ada kesenangan sendiri untukku. Andai saja kakakmu yang perempuan masih ada, pasti dia akan satu komplotan denganmu, ucap Helen sambil membayangkan anak perempuannya masih berada di sisinya. Kak Rihanna pasti sudah tenang di sana, Ma. Jangan terlalu sering menangis karenanya. Nanti kakak di sana juga akan bersedih, ucap Elle menangkan Helen sambil mengusap lembut tangan Helen. Kau benar Elle. Mama hanya terbawa suasana saga. Rasanya masih begitu aneh tanpa kehadirannya. Elle mengangguk seolah merasakan hal yang sama meskipun ia sudah lama tidak berjumpa dengan kakak sepupunya itu. Baiklah, daripada Mama bersedih, lebih baik Mama dandanin aku dan mencari pakaian yang akan aku pakai nantinya. Aku tidak mau kelihatan jelek di depan orang tuanya Kak Naya, ucap Elle lalu menarik tangan Helen menuju ke kamarnya. Kedua wanita tersebut sibuk mencari pakaian yang bagus dan terkesan sederhana. Mereka tidak ingin ibunya Naya tersinggung dengan pakaian yang mereka kenakan. Dilihat dari cara berpakaian Naya sudah terlihat jika ibunya Naya juga adalah orang yang sederhana juga lembut hatinya.